Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darni coba nih ya, ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya. Dia bahas tentang Allah di sini nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak Dirni gimana itu tuh? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang kan Lucifer itu. Iya, Allahu angka setan Akbar. itu setahu Allahu ya. Akbar. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ini ternyata penghujatan Allah ya itu ini? Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak nih Bu Darni, saya tanya? Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan bukan seperti dalam bahasa Latin. Nggak, ini pertanyaannya ini Bu Darni, ini penghujatan nggak nih? Lo menurut dari teman-teman muslim, ya. STT Nias dalam sorotan terkait dugaan penistaan agama Islam, pemuka agama dan umat Islam tuntut tindakan tegas. Ini sudah direncanakan berarti ya, sebuah kampus gitu loh ya, tempat pendidikan ya. Jangan-jangan masih banyak di Indonesia yang seperti itu, dari kelas SD, SMP atau kelas SMA. Kristen tidak tegas, cari terus ya, jangan kendor ya kepada orang-orang yang yang membela, pada orang-orang yang terkait ya dalam hal ini. Tolonglah, kalau saya nggak mau bahas lebih dalam ya, hanya saja ini sebagai respon ya. Sekolah Tinggi Teologi Nias STT Nias ini tengah menjadi pusat perhatian setelah muncul dugaan penistaan agama Islam. Kontroversi ini dipicu oleh beberapa materi di situs web STT Nias yang dianggap menghina ajaran Islam, khususnya dalam presentasi berjudul Penjelasan Tritunggal dan Arti Kata Allah. Tuntutan dari umat Islam untuk tindakan tegas. Ternyata diketahui Donditan siapa dalam sumber literaturnya. Saya coba buka satu file, saya lihat isinya, saya bilang nih, ini pasti asalnya ilmu-ilmu begini ini saya tahu asalnya dari mana. Bener, ternyata ketika saya buka daftar pustakanya ada salah satu bukunya Christian Prince. Nah, jadi ternyata orang-orang Kristen atau mahasiswa-mahasiswa STT ya yang belajar Islamologi ternyata materinya juga berasal dari Christian Prince. Christian Prince kita tahu sendiri ya, dia orang yang sangat-sangat pengecut, nggak berani nongolin muka, nggak berani berdebat tatap muka, bisanya cuman koar-koar di belakang kamera, ya, bahasanya juga tidak baik, ya kan, menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua udah tahu. Jadi sekarang kita bongkar, sekarang kita tunjukin ke penonton apa yang mereka pelajari di dalam Islamologi di STT. Terbongkarnya penghujatan STT Nias. Umat Islam yang merasa ragu menilai bahwa materi tersebut tidak mematuhi keyakinan mereka dan menuntut tindakan tegas dan pihak yang berwenang. Video ini dan laporan yang tersebar di media sosial menunjukkan berbagai reaksi keras umat Islam terhadap STT Nias. Beberapa tokoh agama Islam turut menyuarakan mereka dan menganggap konten tersebut sebagai bentuk tidak kehormatan terhadap ajaran Islam. Beberapa kelompok bahkan menutup STT Nias jika terbukti
ada pelanggaran terhadap aturan yang melindungi keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, ini adalah bentuk penistaan terhadap keyakinan kami. Kami berharap ada tindakan yang tegas terhadap institusi tersebut, termasuk meninjau kembali izin operasionalnya, ya. Sekolah Tinggi Teologi dibubarkan saja. Setuju STT bubarkan saja. Saya pendeta HTD. Dari 5 tahun lalu pun saya sudah menyatakan STT itu bukan produknya Kristen ya Pak. Sekolah Tinggi Teologi itu bukan sekolahnya Kristen, itu sekolahnya Tritunggal. Mereka mengira bahwa sekolah dalam bidang Alkitab ya, keagamaan bisa disamakan dengan sekolah-sekolah umum. Nggak bisa. Puji Tuhan saya tidak pernah sekolah teologi. Saya sekolah Alkitab. Alkitabnya ada huruf merah, ada huruf hitam. Itu yang kami pelajari. Ada Nasrani sesat, STT bubarkan saja. Ya. Respon STT Nias dan upaya penjelasan kasus hingga saat ini. Pihak STT Nias belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, lembaga ini dikabarkan sedang dalam upaya untuk berkomunikasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijaksana. Dari pimpinan STT Nias ya, diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait materi yang dianggap menghina tersebut, hingga ketegangan antar agama dan upaya perdamaian. Jangan ada damai, tutup kampusnya dan tutup semua jaringannya. Siapa yang membiayai? Ya, ini sudah pasti akan ada kaitannya dengan orang-orang yang ada di negeri sebelah. Ya, ketegangan yang timbul dari kontroversi ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat Nias, terutama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah daerah dan aparat keamanan diharapkan bisa mengambil langkah yang bijak dan tegas guna mencegah potensi konflik di masyarakat. Pendekatan persuasif, dialog antar agama juga sangat penting untuk meredam situasi ini dan mencapai solusi yang damai. Para tokoh lintas agama pun didorong untuk turut berperan aktif dalam menenangkan umat masing-masing. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya menghormati keyakinan berbeda demi terciptanya kerukunan dan saling menghargai di tengah masyarakat majemuk. Seandainya, walaupun masalah ini sudah selesai, pasti ya bakal terulang kembali. Karena apa? Ya itulah misi mereka itu, ya seperti itu ya. Gak akan selesai sampai hari kiamat, mereka akan selalu seperti itu. Mana? Ah, ini. Nonton apanya? Kok basah? Kena air ya? Nih. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan STT Nias ini menimbulkan tantangan baru ya bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Tentu saja masyarakat menunggu langkah bijak dari pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan damai. Diharapkan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak ya, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang sensitif demi terciptanya
keharmonisan soal di tengah masyarakat yang beragama ini ya. Ya, hati-hati di sini maksudnya jangan sampai ketahuan gitu kali ya. Tetap aja gitu, masalah-masalah seperti ini bakal terjadi lagi. Namanya juga agama, bukan agama, itu politik atau bisnis gitu ya.